Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Mari kita belajar kembali di tema yang keempat, keluargaku. Subtema yang ketiga, keluarga besarku. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Ayo mengamati. Nah, di sini sudah ada gambar keluarga Udin. Udin sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Nah, di bawahnya ada teks yang berjudul Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Nah, inilah kakek Udin dan ini adalah nenek Udin. Kakek dan neneknya sudah tua, berbeda dengan ayahnya dan ibunya. Masih kelihatan muda. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo bercerita. Udin sedang bercerita di depan kelas. Teman-temannya mendengarkan semua. Nah, sebelum kalian membuat cerita, mari kita isi dulu nomor 1. Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Pasti semuanya pernah ya, jadi silahkan tinggal mengisi dengan jawaban pernah. Nomor 2. Kapankah itu? Nah, biasanya dilakukan ketika libur ya, jadi jawabannya libur sekolah. Atau mungkin karena berdekatan rumahnya jadi bisa setiap hari. Wah, senang sekali ya. Nomor 3. Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Misalnya makan bersama atau mungkin bermain bersama dan lain sebagainya. Nanti ditulis di sini ya. Ini hanya contoh. Nah, kalau sudah mengisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nanti silahkan tinggal ceritakan kepada teman sekelasmu. Ingat, ketika menceritakan di depan kelas, silahkan perkenalkan diri dulu kepada teman-temanmu. Nah, lihat contoh di bawah di sini. Udin sedang memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Selamat pagi, namaku Udin. Ayahku bernama Rahmat. Nah, inilah kalimat perkenalan. Yuk kita lihat lagi halaman berikutnya. Ayo berlatih. Pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberikan tanda centang seperti ini pada kotak. Nah, di sini sudah ada kotaknya ya. Halo, siapa namamu? Wah, ini kalimat perkenalan bukan? Wah, ini kalimat tanya ya, menanyakan nama. Jadi ini bukan kalimat perkenalan. Nomor 2. Perkenalkan, ini kakakku, bernama Mutiara. Wah, berarti ini termasuk kalimat perkenalan. Berarti ini di checklist atau dicentang. Nomor 3. Siapa nama ibumu? Wah, ini termasuk kalimat tanya ya. Kita lihat ke nomor 4. Halo teman, ini adalah sepupuku, bernama Adit. Nah, berarti ini termasuk kalimat perkenalan. Kemudian nomor 5 yang terakhir, bolehkah aku tahu siapa namamu? Wah, ini kalimat tanya ya. Wah, berarti dari 5 nomor ini yang termasuk kalimat perkenalan, yaitu nomor 2 dan nomor 4. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet.
Udin ingin tahu berapa panjangnya. Nah, di sini ada Udin yang sedang menghitung panjang karet dengan menggunakan jarinya. Kita lihat teks di bawahnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Kita lihat materi berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu. Selain jengkal tangan, bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Yuk kita lihat halaman berikutnya. Nah, di sini ya nanti tulis. Abi kasih contoh ya, misalnya depa. Depa itu artinya tangan kita dibentangkan, kemudian dari ujung jari tangan kita yang kanan sampai ujung jari tengah yang kiri kita. Nah, dibentangkan kemudian dipakai alat ukur, namanya depa. Kemudian contoh alat ukur yang lainnya misalnya langkah. Nah, langkah kaki kita bisa dipakai alat ukur, misalnya 1 langkah, 2 langkah, dan seterusnya. Contoh alat ukur lainnya yang menggunakan tubuh kita misalnya hasta. Hasta itu dari mulai ujung jari kita yang tengah sampai dengan sikut kita ya. Nah, itu namanya hasta. Nomor 4 misalnya telapak kaki. Kemudian nomor terakhir, contoh bagian tubuh kita yang bisa dijadikan alat ukur misalnya tinggi kepala kita ya. Nah, seperti itu bisa dijadikan alat ukur. Kita lanjutkan lagi. Ayo berlatih. Bersama dengan kelompokmu, ukurlah benda-benda yang ada di kelasmu. Nomor 1, gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya. Misalnya di sini contohnya nomor 1 sudah ada pensil. Ternyata panjang pensil itu 1 jengkal tangan. Abi kasih contoh satu lagi, misalnya panjang buku. Nah, nanti silakan dijengkal bukunya. Misalnya ada 2 jengkal tangan. Nanti nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 kerjain sendiri ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek? Berikan alasanmu. Nah, contohnya dari pekerjaan Abi di sini ya, berarti yang paling panjang itu buku, yang paling pendek itu pensil. Nah, nanti di sini tinggal isi aja, misalnya pensil paling pendek, sedangkan buku paling panjang. Nah, nanti alasannya berarti pensil itu 1 jengkal, sedangkan buku 2 jengkal. Nah, inilah alasannya. Kemudian nomor 3, apakah mengukur dengan alat tubuh kita sudah benar? Wah, sebenarnya alat ukur bagian tubuh kita itu kurang akurat ya. Berarti di sini silakan boleh diisi tidak benar. Kemudian nomor 4, apa alasannya kok tidak benar? Nah, alasannya karena kurang tepat atau kurang akurat. Kemudian nomor 5, selain anggota tubuh, apakah ada benda lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Apakah itu? Banyak ya. Abi kasih contoh misalnya sedotan, kemudian sapu lidi juga bisa, kemudian sapu lidi juga bisa, dan lain-lain. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Benny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Benny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Nah, kita lihat berikutnya. Ceritakan di depan kelas mengenai pengalamanmu. Bertanya kepada salah satu anggota keluarga besarmu. Nah, seperti ini ya, ini sedang mewawancarai anggota keluarganya. Nah, nanti kira-kira apa ya yang akan ditanyakan?
Nah, Abi kasih contoh ya di halaman berikutnya. Misalnya, siapa yang ditanya? Misalnya kakek ya. Apa nama panggilan di keluarga? Apa pekerjaannya? Apa beliau sudah berkeluarga? Siapa saja anggota keluarganya? Nah, nanti untuk kegiatan bersama dengan orang tua, membuat alat ukur panjang sederhana. Kemudian setelah itu, mewawancara salah satu anggota keluarga untuk mencatat nama panggilan atau kedudukannya di keluarga dan pekerjaannya. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.